Mas, Ashanti kan bilang katanya pernah cemburu tuh Mas Anang, lu digodain sama penyanyi baru tuh. Bener nggak Mas? Iya cemburuan Ashanti. Tapi bener nggak pernah digodain? Yang godainnya banyak. Banyak, cakep-cakep nggak? Iya banyak yang cakep juga. Iya dulu sempet Ashanti. Terus? Ya akhirnya dia yang mau. Iya sempat grogi juga. Aha, terus? Ya sempat malu juga aku. Sempat ditolak nggak? Iya kayak nolak begitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama Mas Aha. Bukan Atta Halilintar loh. Mertuanya, Jadi Aha itu udah lebih duluan Atta. Iya. Aha deril Aha. Iya, benar. Aja, ya kan? Kalau ngelihat Uya ingat-ingat dari mulai presenter, habis itu bikin vokal grup, tahu-tahu gak jelas kemana, muncul tahu-tahu bikin acara di TV, jadi pengusaha sukses dia sekarang. Sekarang jadi raja settingan Mas. Raja settingan. Nggak apa-apa ya, gue dijemput raja settingan juga kalau kaya-kaya lu sih gak apa-apa. Karena terakhir kita ke rumah Cinere. Oh iya benar. Ya, dulu Mbak Ashanti di hipnotis. Mas Anang dulu belum mau kan katanya. Masa nggak mau sih Mas? Apa masalahnya apa? Takut apa? Ya enggak, takut enggak, ya enggak apa-apa juga sih. Nanti gampang setelah ini setelah di hipnotis kita liatin dulu nanti apa yang mesti kita edit bisa kita buang apa. Ya, habis itu kalau enggak kan habis syuting nih. Kan lu tahu Ashanti dong. Ya. Orang yang nggak tahu, harus tahu semua kan. Hasil syutingnya mana yang asli? Dengan terpaksa saya tayangkan Kan ya. atas permintaan Mbak Ashanti. Itulah yang ribet gue. Ya udah, oke kalau gitu tarik napas yang dalam dari hidung, Mas. Keluarkan dari mulut. Lebih rileks lagi, tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sekarang tarik yang napas yang lebih dalam lagi dari hidung, lebih dalam lagi dari hidung, buka matanya dan lepaskan pelan-pelan dan tidur. Mas Anang Hermansyah, untuk orang yang saya satu dengarkan sugesti saya, katakan semuanya dengan jujur apa yang ingin Mas Anang katakan, katakan semua yang saya tanyakan, jawab semua pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya karena jujur itu lebih enak Mas. Oke, pertanyaan saya, Mas Anang. Mas Anang sekarang dalam keadaan yang bahagia apa tidak? Bahagia. Bahagia. Banget. Banget. Oke, apa yang membuat Mas Anang sekarang bahagia banget? Ya gimana istrinya muda. Istrinya muda? Iya. Oh, oke, terus kenapa istri muda bikin bahagia tuh gimana? Ya enak. Enaknya apa? Iya mau kapan aja enak. Oh, mau kapan aja enak. Jadi bener kata Mbak Ashanti, Mas Anang tuh minta tiap hari tuh bener. Kuat tuh Mas. Kuat lah. Kuat. Jadi dari dulu berapa tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih minta tiap hari Mas. Iya enak. 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 Gak capek. Capek urusan lain lah. Tapi Mbak Ashanti kan suka protes, kadang-kadang suka kecapean gitu. Iya kan dia harus ngelayanin suami. Oh gitu. Rahasianya apa sih Mas? Resepnya tuh apa? Dia sehat. Aha. Resepnya sehat, tapi nggak ada minum obat khusus itu? Nggak ada. Jamu? Ya nggak sering. Tapi minum jamu? Kadang minum. Oh, jamu apa Mas? Ya ramuan keluarga. Ramuan keluarga? Yang bikin siapa? Ngikutin almarhum ayah dulu. Oh, itu diajarin tuh? Apa aja sih Mas bahan-bahannya? Madu. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung, terus? Iya ada ramuan-ramuan lagi yang nggak bisa aku harus sebut. Kasihan. Itu bikin sendiri tuh? Ashanti udah tahu. Ashanti udah tahu? Tahu. Mas Anang, nih Mas Anang nih pengen punya anak lagi nggak sih Mas? Wah kemauannya banyak. Maunya punya anak lagi? Mau. Kenapa? Ya anaknya banyak rezeki. Oh gitu, pernah ngomong nggak sama Mbak Ashanti mau punya anak lagi? Udah. Terus katanya?
Dianya nggak mau katanya. Kenapa? Sakit. Oh sakit, Om melahirkan sakit. Iya. Mas, Ashanti kan bilang katanya pernah cemburu tuh Mas Anang, lu digodain sama penyanyi baru tuh. Bener nggak Mas? Iya cemburuan Ashanti. Tapi bener nggak pernah digodain? Yang godainnya banyak. Banyak, cakep-cakep nggak? Iya banyak yang cakep juga. Pernah tergoda nggak Mas? Aku mau tergoda mau enggak ya aku udah punya istri mau ngapain. Pernah nggak masih dalam selama nikah dengan Mbak Ashanti masih mengagumi cewek lain atau ih cantik nih gitu? Ashanti pernah ngomong kalau namanya kagum biasa-biasa aja itu. Gitu. Nah, artinya normal kata dia. Pernah nggak ngebayangin cewek lain saat sama Mbak Ashanti? Rugi banget istriku cantik kok ngebayangin orang lain. Mas, saya aku mau tanya Mas. Mas Anang kan dulu tuh orang kan pendiam, kaku gitu ya. Tapi sekarang tuh jadi lebih seruntulan, lebih santai itu kenapa Mas? Istrinya muda. Oh karena istrinya muda gitu. Dulu yang menarik dari Mbak Ashanti itu apa sih dulu? Sampai akhirnya jatuh cinta tuh apa? Iya masa nggak jatuh cinta Ashanti cantik. Oh gitu. Emang secarinya yang muda? Ya kalau bisa cari yang muda ngapain cari yang tua? Oh gitu. Jadi emang gak tertarik sama yang tua gitu? Ya, kalau ada yang muda gimana? Nah kalau misalnya ada yang muda lagi mau sama Mas Anang? Wah ini sudah keren. Hah? Ini udah keren. Sudah keren. Udah paling perfect nih. Dulu tuh, zaman Syahrini itu Mas. Dulu naksir nggak sama Syahrini zaman dulu Mas? Cuman berteman. Berteman doang? Berteman doang dulu ya? Berteman lah. Nah sekarang gini, Mas Anang kan kemarin sempat jadi anggota parlemen nih, DPR, ya kan? Tapi memutuskan untuk tidak melanjutkan setelah 5 tahun kemarin. Mas. Apa sih membuat Mas Anang nggak lanjut di politik? Ya gimana ya? Ya. Di DPR tuh enak juga ya kadang. Tapi kalau nggak kuat-kuat bisa tergelincir di DPR. Mas Anang tuh termasuk yang nggak kuat apa gimana? 5 tahun alhamdulillah lah. Kuat. Harus kuat. Harus kuat berarti. Wajib kuat. Mas Anang pernah korupsi nggak selama jadi anggota DPR? Gua paling takut aku. Paling takut kenapa? Kasihan. Kenapa? Ya jangan. Duitnya rakyat kasihan. Karena aku udah dibayar rakyat. Jadi tidak pernah korupsi? Enggak. Mas Anang kan kemarin sempat menyusun RUU permusikan ya Mas? Iya. Tapi akhirnya sampai sekarang kan masih apa ya, jalan di tempat apa gimana ya? Udah aku tarik. Ditarik. Udah aku tarik. Kecewa nggak Mas kalau RUU permusikan itu akhirnya tidak lanjut? Enggak. Karena udah pernah diperjuangkan. Nah yang membuat itu gagal apa? Karena emang parlemennya Oh, parlemen setuju. setuju. Tidak Jadi- ada parlemen yang menolak. Iya. Nggak ada. Jadi Mungkin pemahaman orang tentang undang-undang permusikannya aja gak paham. oke. Musisi juga berarti yang nolak kan? Kebanyakan musisi. Nah, apa hal itu yang membuat Mas Anang kecewa akhirnya nggak mau lanjut di parlemen? Enggak. Buat aku segala perjuangan pasti ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi menurut aku berhasil atau tidak berhasil semua jalan Tuhan. Waktu Mas Anang memutuskan untuk berhenti dari parlemen didukung penuh sama Ashanti? Ashanti sih waktu itu ngomong ya udahlah kamu nggak usah di sana lagi lah. Nah, Ya aku bilang ya memang aku kepingin di luar setelah aku tahu parlemen, belajar parlemen, banyak hal baik di parlemen aku pelajarin. Ya aku bawa keluar, ya memang aku pingin di luar juga. jadi menurut Mas Anang lebih bahagia sekarang tidak jadi parlemen dibanding jadi anggota DPR? Enggak, aku jadi parlemen waktu itu bahagia juga. Bahagia aku jadi anggota parlemen senang. Masa gak senang memperjuangkan Iya. buat rakyat? Harusnya senang. Mau nanya Mas, benar nggak sih kata orang kalau jadi anggota parlemen itu duitnya banyak? Ya memang anggota DPR itu banyak hal apa ya, banyak kemudahan. Iya. Kalau ngomong gajinya ya gaji letterleknya kan nggak besar juga.
Lebih banyak penghasilan jadi anggota DPR apa jadi seniman? Ya seniman lah. Jauh lebih besar. Iya seniman lah. Aurel sama Atta udah nikah nih mas ya. Pengen nggak cepat punya cucu mas? Kepingin. Kepingin. Kenapa kepingin banget? Pasti lucu. Dulu kan anak-anak kan berapa tahun sempat nggak akrab ya sama ibu kandungnya mas ya. Tapi kan sekarang udah deket nih Aurel sama Mbak Kades. Oh iya. Apa mas, seneng nggak mas ngeliat sekarang udah jadi akrab kayak sekarang? Ya harus seneng karena Aurel itu kan nggak ada bekas anak, bekas ibu nggak ada. Iya. Aku udah berkali-kali ngomong sama Aurel. Nggak ada bekas anak, nggak ada bekas ibu. Iya. Nggak ada. Jadi kamu harus baik. Waktu kemarin sempat bertahun-tahun tidak harmonis tuh, Mas Anang lakukan apa? Aurel kan mungkin masih berpikir atau apa, nggak tahu dia. Aku memang membebaskan dia untuk menentukan hal itu. Emang dari anak-anaknya pada saat itu ya? Karena kalau begituan dipaksain, menurut aku bukan dari dirinya bahaya. Sama juga dengan Asanti sampai sedemikian rupa dekat. Iya. Aku nggak pernah nyuruh-nyuruh. Dan Biar terjadi secara alamiah. seperti sekarang ini ya, jadi sudah. Iya. Oke, Mas Anang. Aurel sempat kemarin dihipnotis sama saya dan dia bilang ada trauma dengan ada yang namanya perceraian. Dia bilang katanya nggak suka sama namanya perselingkuhan juga. Itu emang dia tuh setrauma apa mas dengan perceraian orang tuanya pada saat itu kan? Dia trauma. Nah sekarang pesan apa yang Mas Anang ingin sampaikan sama anak-anak, sama Aurel, terutama Aurel dengan Atta yang sekarang sudah menikah? Ya aku bilang setiap perjalanan itu banyak godaannya, banyak cobaannya. Kamu harus kuat terhadap cobaan dan godaan. Kalau memang kamu tergoda, bagaimana kamu menyelesaikan dengan baik, dengan sabar. Semua harus dengan kesabaran. Karena kesabaran itu yang disukain oleh yang kuasa. Dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah indah pada waktunya ya. Alhamdulillah. Aurel juga sudah dekat lagi dengan ibu kandungnya, sudah dekat dengan semua, jadi insya Allah mungkin sebentar lagi bisa Mas Anang bisa nimang cucu ya mas ya. Insya Allah. Mas, aku mau tanya nih pertanyaan terakhir mas. Selama Mas Anang hidup nih ya, sekarang ini, hal apa yang pernah Mas Anang paling memalukan dalam hidup Mas Anang, yang Mas Anang nggak pernah ceritain sama siapa-siapa, tapi kalau ingat itu tuh malu banget mas? Ya, waktu pertama kali naksir Asanti. Oh kenapa tuh? Ya dulu sempet cuek Asanti. Oh sempet cuek terus? Ya akhirnya dia yang mau. Sempet cuek, waktu dia cuek apa yang Mas Anang lakukan? Ya sempet grogi juga. Terus? Ya sempet malu juga aku. Sempat ditolak nggak? Iya kayak nolak begitu. Oh, kayak nolak tapi lewat sikap gitu? Iya. Terus yang Mas Anang buat Mas Anang tuh tetap mau lanjut? Iya aku seneng. Tapi malu sih waktu itu. Malunya gimana? Karena jawabnya dia suruh nunggu. Oh kok sempat disuruh nunggu? Iya. Belagu Asanti tuh. Oh belagu dulu? Belagu. Berapa lama dulu sama dia disuruh nunggu? Iya sebulan. Sebulan digantungin tuh mas? Gantungin. Iya apa enggak jelas. Nanya terus tapi? Iya aku nanya. Cuman ya cuek-cuek aja dia. Ya aku suka ya aku kejar. Akhirnya membuat dia mau apa mas? Gimana waktu itu? Ya tahu-tahu dia ngomong iya aja. Oh tahu-tahu iya tanpa ditanya? Iya tahu-tahu aku pegang tangannya terus aku peluk mau dia. Oh langsung mau tuh. Iya. Oke, Mas Anang Hermansyah dengarkan sugesti saya. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Lakukan ini betul-betul 3 kali. Tarik napas yang dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut, dan terakhir tarik napas yang dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut, dan 1, 2, 3 Mas Anang bangun. Tidur dia. Halo mas. Nggak ada yang aneh kan? Ada yang aneh. Nggak ada loh. Aman. Justru saya pengen tanya soal ramuan mas. Kenapa? Saya punya ramuan kejantanan nih, kesehatan itu. Nggak ada, kata siapa nggak ada? Nggak ada minuman jamu apa gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Masa nggak ada gitu mas?
Nggak ada. Nggak minum apa-apa minum? Nggak. Obat kuat gitu? Olahraga. Hah? Olahraga. Olahraga doang? Nggak ada ramuan khusus gitu? Bohong lah itu. Kalau aku punya madu, telur ayam kampung, ini anaknya dicampur apa masih buat biar? Ada itu campuran. Hah? Ada. Ada campuran ya? Ada. Ada ya? Ada ya? Ya. Jangan lupa saksikan juga di channelnya keluarga Hermansyah ya. Ada saya podcast saya dengan Oh iya benar. ya. Kita ngomong politik situ guys. Yes. Ya. Dan thank you, jangan lupa subscribe juga ya. Dengan Mansyah. Di Hermansyah. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.